Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama saya ucapkan terhormat kepada para tamu undangan yang sudah hadir dari KBRI Fakis dan juga dari TKP GRI 3 Tumpang, beserta Ibu Kepala Sekolah kami dari TK Asia dan KB Asia Tumpang, juga Ibu Dewan Guru KBTK Asia Tumpang yang berbahagia. Dan tak lupa teman rekan kerja kita Bu Faris yang pada siang hari ini akan menyampaikan sosialisasinya dalam aksi nyata. Pertama-tama, marilah kita mengucap syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita bisa hadir di kelas kelas aula atau kelasnya Al-Kausar kita menyebutnya, dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang satu apapun. Kedua, salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Bapak dan Ibu, nggak ada bapaknya, maaf, Ibu-ibu, untuk selanjutnya sebelum kita memulai acara ini, marilah acara ini kita awali dengan bacaan doa. Untuk doa akan dipimpin oleh Ibu Wiji Astiayu. Kepada Ibu Wiji Astiayu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, marilah kita berdoa agar acara ini nanti berjalan dengan lancar. Mari kita mengangkat tangan ya, berdoa supaya ini nanti berjalan dengan lancar dan menghasilkan sesuatu yang baik. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan, terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian sosialisasi budaya positif aksi nyata oleh Ibu Faris Indrawati. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semua di hari yang penuh berkah ini, sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Rasa syukur ini marilah kita selalu syukuri pada Allah, karena dengan ridhonya lah kita bisa bertemu bersama untuk belajar dan sharing tentang
pengalaman yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam menjalankan tugas kita sebagai pendidik. Salam serta sholawat tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan kita tuntunan sehingga kita menjadi orang-orang pilihan. Semoga kita mendapatkan syafaatnya nanti di akhir zaman dan di perjalanan kita selanjutnya. Hanya Allah yang tahu ya, Ibu ya. Oke. Di sini saya hanya sharing Ibu tentang budaya positif, tidak untuk membunuhi, tapi kita sharing bersama. Sini saya akan menyampaikan tentang aksi nyata 1.4 budaya positif dari pendidikan guru penggerak yang saya ikuti. Kalau dengan sudah kenal dengan saya Kak Sidrawati. Kemudian di sini ada Ibu Indri Sucadi Putri sebagai fasil saya di guru penggerak ini. Kemudian ada Bu Kusmia Adriana sebagai PP saya yang selama ini mendampingi saya mengikuti pendidikan guru penggerak hampir 1,5 bulan. Tujuan pada hari ini adalah JGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dan modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Jadi di sini saya ingin menyampaikan apa yang saya pelajari selama di modul 1.4 yang nantinya kita akan sharing bersama. Untuk kegiatan hari ini tentang konsep budaya positif yang akan kita pelajari bersama, yaitu tentang disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, kemudian keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Modul 1.4 ini sangat berkaitan dengan 1.1, 1.2, 1.3 dan sekarang kita ke 1.4. Nah, sebelumnya 1.1 pada modul ini adalah tentang materi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Siapa Bu Ki Hajar Dewantara, Bu? Iya, Bapak pendidikan kita. Nah, di sini filosofinya adalah pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi tugas kita adalah sebagai among. Among artinya kita menuntun. Jadi anak-anak ini sudah memiliki bakat, minat dan potensi. Jadi kita yang mengarahkannya. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga anak-anak dapat belajar sesuai kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu ada 6, yaitu yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global, kemudian bergotong royong dan kreatif. Semuanya ini saling terkait. Jika kita kaitkan semua, tentu anak-anak kita nantinya akan hebat, Bu.
Budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Nah, keyakinan universal adalah nilai-nilai yang ada di masyarakat, baik di lingkungan anak itu sendiri maupun di luar, bahkan di luar negeri. Itu semuanya hampir sama itu. Apa saja itu? Nilai-nilai. Jadi nilai-nilai yang harus kita kembangkan kepada anak-anak. Misalnya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di semua negara pasti, hampir semuanya ya Bu ya, pasti menginginkan anak-anaknya beriman dan bertakwa. Kemudian ada saling menghormati. Nah, saling menghormati pasti semuanya ingin menghormati semuanya. Kemudian apalagi Bu, yang semuanya bisa tidak membedakan suku, agama, negara, tidak ada batasnya, tapi semuanya mempunyai nilai-nilai yang sama. Contohnya apa Bu? Tadi sudah saya sebutkan dua. Sekarang bagaimana dengan Ibu menurut panjenengan? Nilai-nilai yang harus ada. Ya, tolong menolong. Oke. Mungkin bisa ditambahkan lagi. Jujur, ya, jujur. Kemudian yang berhubungan dengan diri kita, keselamatan, kebersihan, kesehatan. Semuanya kan kepingin sehat ya Bu ya. Iya, semuanya kepingin sehat. Jadi itu adalah beberapa nilai-nilai yang ada di keyakinan universal. Masih banyak lagi Bu. Tapi kalau kita sudah di profil pelajar Pancasila itu sudah mencakup hampir semuanya keyakinan universal. Jadi kita ada keberagaman dengan kebinekaan global. Berarti kita mengakui adanya perbedaan di seluruh dunia, tapi kita tetap bersatu. Seperti itu. Jadi itu salah satu contoh saja. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah, tetapi berdasarkan kesadaran diri. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Nah, saya mau bertanya kepada ibu-ibu semua. Menurut panjenengan, bagaimana cara mendisiplinkan anak-anak, baik itu di keluarga atau di sekolah? Monggo, bagaimana cara panjenengan? Bentar Bu, bagaimana Bu? Memberi contoh dengan kebiasaan sehari-hari. Memberi contoh dengan kebiasaan sehari-hari. Ya, ada lagi Bu? Monggo. Memberi aturan-aturan. Nggih. Monggo, monggo bisa. Memberikan aturan-aturan untuk anak. Ya. Silakan. Ada pendapat lain? Kita terbuka Bu, kita sharing, nggak apa-apa. Kita berbagi pengalaman. Monggo. Oke. Ada Bu? Oke. Jadi yang disebutkan tadi memang sudah benar Ibu. Kita di lingkungan baik di rumah maupun di sekolah kita sudah menetapkan aturan-aturan.
Nah, aturan-aturan ini dibuat oleh siapa? Apakah murid diajak juga? Bagaimana? Apakah murid diajak juga? Ya, berarti aturan-aturan itu memang harus disepakati seluruh warga sekolah. Nah, dalam menjalankan peraturan, jika ada yang melanggar, maka bagaimana, Bu? Jika ada yang melanggar aturan, bagaimana? Monggo, silakan berpendapat. Iya, tidak apa-apa, Bu. Jika ada yang melanggar aturan, maka karena peraturan itu tadi sudah kita buat bersama-sama. Nah, jika ada pelanggaran, bagaimana? Dikasih pengertian. Oke, bagaimana kalau Pak ini? Mengisi dulu. Oke, monggo. Dikasih pengertian bahwa apa yang dilakukannya itu bisa merugikan temannya juga dirinya sendiri, dan dikasih contoh gimana cara memperbaikinya. Iya. Ya, Bu. Salah satunya seperti itu. Nah, terkadang kita pada dirinya sendiri gitu ya. Sudah ditetapkan aturan, maka ya sesuai konsekuensinya, gitu. Sesuai dengan hukumannya. Atau langsung nggak boleh begitu. Sudah tahu itu salah. Benar. Gitu. Nah, terus nggak boleh masuk kelas. Misalnya datanya terlambat. Nah, pernah Bu mengalami itu atau melihat seperti itu kejadiannya? Sering ya? Iya, sering. Bagaimana dengan lembaga kita? Bagaimana dengan lembaga kita? Apakah sudah memberikan hukuman atau kita memberi pengertian? Memberikan pengertian, karena garis itu kan nggak boleh dalam diri anak tanpa hukuman. Iya. Bagaimana dengan realitanya? Nah, itu realitanya itu biasanya ya kita memberikan hukuman. Ya, dulu kita pernah dihukum nggak sama bapak ibu guru ketika sekolah? Pernah ya? Iya, pernah. Iya. Terus misalkan itu kalau melanggar dapat hukuman, tapi ada ketika mereka mendapatkan suatu prestasi, apa yang diharapkan oleh gurunya tercapai, mereka akan diberi apa? Bagaimana? Reward? Pujian? Ada lagi? Mungkin sama anaknya. Nah, nanti kalau sekolah pintar ya, nanti tak berikan es krim. Wah, ada yang seperti itu? Ada. Nah, berarti itu memberikan hadiah kalau sesuai dengan keinginan kita sebagai orang tua. Otomatis sama sengaja ya. Nah, iya. Nah, itu. Nah, hukuman itu coba lanjut. Ya, hukuman dan pemberian hadiah itu sama-sama mempunyai dampak. Mau tahu Bu dampaknya apa? Oke, kita baca dulu ya. Ki Hajar Dewantara maupun Dayan Gosen, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita menamakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan virtuous yang universal.
Nah, di sini kita kembali lagi bahwa disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri. Berarti yang mengontrol disiplin itu adalah diri kita sendiri. Melalui apa? Melalui apa? Iya, melalui apa, Bu? Melalui nilai-nilai yang ada dalam diri kita yang kita yakini. Misalnya, saya tidak mau terlambat, bukan karena takut sama hukuman, bukan karena takut nanti dapat cemoohan, tidak, tapi dari diri sendiri bahwa saya bisa datang ke sekolah sebelum bel berbunyi, misalnya seperti itu, karena itu merupakan kewajiban saya untuk melaksanakannya. Itu. Jadi nilainya dari kesadaran diri sendiri, bukan karena ada tekanan dari orang lain. Nah, di sini tadi ada kontrol diri. Nah, ini ada teori kontrol dari William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Oke, yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol ini menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, mungkin dari sini ada pertanyaan, Bu. Dari situ. Oke. Berarti selama ini bahwa ada pemikiran guru itu sebagai mengontrol murid. Pernah nggak, Bu, dijadikan gini, jadikan momok kita sama orang tua? Pernah? Oke? Iya. Kalau berguru, di sini berguru, katanya ibunya seperti itu. Oke? Ya, apa buatan? Iya. Nah, padahal gurunya jadi momok apa buatan? Tidak. Nah, ini, Bu, jadi berarti ini salah apa benar? Salah ya? Oh, salah, nggih. Ya, kurang tepat ya, Bu ya. Memang kita memberikan aturan untuk mengontrol murid-murid. Nah, tapi kontrolnya itu bukan menjadi hal yang menakutkan bagi murid. Oke, topol 1. Baik, nggak ngantuk ya, topol 1. Oke, dilanjut. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau pujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak pujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, di sini bahwa jika kita memberikan pujukan, memberikan penguatan supaya anak mengulang kegiatan tersebut, misalnya, ayo dong, pinter, ayo meneh, tuh, ayo lagi, kamu bisa, terus diberikan hadiah kalau sesuai, kemudian ada lagi seperti itu, terus dapat hadiah lagi. Loh, yang dapat hadiah itu misalnya kalau anak yang seperti itu datang
berarti hadiahnya bagaimana Bu? Anak itu mempunyai dampak nggak kalau pasti dapat hadiah gitu? Karena sering mendapatkan penguatan positif, mendapatkan hadiah seperti itu. Nah, lama-kelamaan anaknya kan gini, yo paling yo hadiahnya yo ngono iku. Nah, iya nggak Bu? Karena sudah terbiasa, makanya. Terus ada lagi menolak bujukan kita. Nah, nggak mau, tidak mau bujukan karena sudah terbiasa. Misalnya anak kita merengek minta uang untuk beli kue, kita beri sekali. Yang kedua, ya nanti ya kalau sudah melakukan tugasnya diberi uang lagi. Nah terus seperti itu. Nah lama-kelamaan kalau tidak diberi uang bagaimana Bu? Tidak mau melakukan. Nah berarti ada penolakan. Nah berarti teori ini sudah sesuai Bu? Sudah sesuai bahwa jika kita sering memberikan hadiah, memberikan penguatan positif atau bujukan, lama-kelamaan anaknya akan menjadi yang pertama kecanduan ya. Nanti aku kalau berbulan ini pasti akan dapat ini. Tuh. Kalau nggak dapat, nggak mau melakukan. Ya. Terus, monggo dilanjut dulu. Oke. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasikan bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Oh, berarti kita memberikan kritik dan rasa bersalah. Bagaimana ya? Saya ada yang mau memberikan contoh? Ada yang memberikan contoh? Ada yang memberikan contoh? Monggo silakan. Nah, misalnya murid kita ini kan apa ya Bu ya, masih keingintahuannya yang luar biasa, okay? Nah, padahal itu berbahaya sekali. Kemudian jangan duduk di sana, misalnya di situ ada playground ya di sana, tapi anaknya duduk di atas Bu, di tong yang atas. Nah, jangan duduk di sana, nanti kamu jatuh. Nah, sebenarnya bagus ya Bu ya. Tapi mereka itu ingin mencoba Bu. Bagaimana rasanya ya kalau di sini? Tapi kan kita was-was ya Bu ya, kalau jatuh pasti kita akan dimarahi orang tua. Nah, misalnya itu kalau dengan suara keras. Kalau suara halus, silakan turun. Nanti kamu jatuh kalau di situ. Kira-kira anak sekarang paham nggak Bu kalau suaranya halus begitu? Enggak ya Bu ya. Jadi mereka melakukan dulu, baru kalau sudah tahu rasanya, baru dia berhenti. Nah, seperti itu. Kemudian dilanjut ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, seperti tadi ya Bu ya, yang kembali lagi yang tadi memberikan hukuman dan hadiah ya tadi.
Ya, supaya anaknya mau menjadi lebih maju, tapi lama-kelamaan karena sudah terlalu sering, maka akan bisa membuat sebuah hubungan permusuhan dan akan sulit ya Bu ya untuk menyatukannya. Nah, karena itu kita sebagai orang dewasa kita harus memahami anak-anak apa yang mau, gitu. Apa yang mereka mau harus kita pahami. Mari kita belajar bersama-sama untuk memahami anak-anak. Karena kita emosinya kadang up and down ya Bu ya. Ya. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, di sini ada cuplikan. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini adalah cara kita, merubah diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik. Jadi ubahlah dari diri kita sendiri. Di sini kalau dulu ada teori stimulus dan respon, masih ingat Bu, tentang percobaan pada binatang tikus ya. Ya. Ini tentang realitas kebutuhan kita sama. Semua orang melihat yang sama. Kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Bu, kalau ini dilakukan pada tikus Bu. Kita manusia punya akal, punya hati. Nah, berarti ini sesuaikah dengan kita? Tidak, berarti kita ke teori kontrol. Nah, di teori kontrol ini realitas kebutuhan kita berbeda karena kita berbeda setiap individunya. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, kita kan punya pandangan sendiri-sendiri tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Kita berbuat pasti memiliki tujuan. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian orang ini Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kenapa kita tidak bisa mengontrol orang lain? Karena apa Bu? Karena apa Bu? Kenapa? Iya, karena keinginannya tidak sama. Nah, di sini maka kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Karena keinginan kita yang berbeda, pemahaman kita tentang dunia ini berbeda. Nah, supaya menjadi satu kesatuan, kita akan berkolaborasi, bekerja sama untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang-menang. Di sini di satu pihak menang, kita pun juga menang, sehingga tidak ada yang merugikan. Nah, ini tadi dari disiplin positif tadi. Bisa lagi namanya. Oke, disiplin positif kita kembali lagi. Dalam budaya kita, mana kata disiplin di mana ini menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu
tujuan mulia. Nah, kita disiplin karena di sini disiplin karena apa, Bu? Kepatuhan. Kalau nggak patuh pasti akan dihukum seperti itu ya. Itu budaya kita tentang disiplin. Nah, sekarang disiplin positif adalah proses pembelajaran. Berarti kita terus mencoba untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi disiplin itu berasal dari diri sendiri, motivasi intrinsik, bukan karena tekanan dari luar. Di sini ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Dale Bosen dalam bukunya Restriction School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita melakukan disiplin untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pasti tekoni awal, kalau hukuman. Nah, seperti itu ya. Atau kalau hukuman gitu, wah iya, silakan di luar kelas gitu ya. Nah, seperti itu ya Bu ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Berarti mendapat pujian dari orang lain ya Bu ya, atau mendapatkan hadiah. Dapat dicap jadi guru yang baik, guru yang teladan gitu ya. Nah, berarti itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita ini menjadi orang yang mereka inginkan. Mereka di sini siapa Bu? Bisa guru. Kalau kita di kelas, oke. Bisa siapa? Bisa yang ada di atas kita, yang memiliki kedudukan. Nah, seperti itu. Wis kita manut saja ya, supaya kita selamat gitu ya. Oh iya. Nah, ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti kalau aku seperti ini, pasti aku tidak akan mendapatkan hukuman seperti itu. Lanjut Bu. Ini teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Di sini ini ada beberapa yang sudah dibedakan hukuman, yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, kalau kita merasa dihukum, pasti menyakitkan nggak Bu? Menyakiti kan? Ya, menyakiti. Oh, belum ya. Oke. Menyakiti. Nah, berarti di sini kemudian kalau kita mendapatkan hukuman pasti tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti. Nah, bisa jadi terjadi perilaku pasif agresif meningkat. Pasif itu artinya menjadi malu, pendiam, yang tadinya ceria jadi pendiam karena mendapatkan hukuman. Agresif artinya menjadi pendendam. Nah, di situ akan lebih meledak-ledak lagi emosinya. Kemudian ini, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, kemudian berlaku hanya pada seluruh institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus melakukan sesuai peraturan. Itu murid atau anak membenci peraturan dan efeknya ini Bu.
murid atau anak membenci peraturan. Di situ efeknya. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi ada yang tahu Bu? Konsekuensi itu apa? Konsekuensi ada yang tahu Bu? Konsekuensi? Oh, karma ya Bu ya. Iya. Oh, sesuatu yang membahayakan, yang harus dibayarkan. Oh iya, iya berarti ada yang harus dipenuhi kalau melakukan suatu kesalahan seperti itu ya Bu ya. Iya. Nah, konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Kemudian korban bisa diabaikan. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Berarti harus dimonitoring terus Bu kalau konsekuensi. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kemudian apa peraturannya? Mampukah kamu melakukan? Terima kasih. Ini kata-katanya Bu yang menunjukkan bahwa itu adalah konsekuensi. Kalimat yang digunakan adalah apa peraturannya. Kemudian mampukah kamu melakukannya? Kemudian kalau sudah melakukan, terima kasih, seperti itu. Kemudian murid atau anak menghormati peraturan. Nah, ini nanti dampaknya murid atau anak menghormati peraturan. Kemudian berbeda dengan restitusi. Restitusi merupakan pilihan. Nah, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Terus korban mendapatkan ganti. Murid atau anak mendapatkan penguatan. Masalah terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kemudian pertanyaannya yang digunakan adalah apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini. Nah, di sini yang terakhir adalah murid atau anak menghormati dan dirinya, menghormati dirinya dan orang lain. Di sini lebih enak yang mana Bu? Pakai hukuman, konsekuensi atau restitusi? Kalau menurut jenengan? Kalau menurut jenengan pakai yang mana? Oh, melihat sikon. Oke. Baiklah. Nah, katanya ada yang berpendapat melihat sikon. Oke, kita lanjut. Karena melihat sikon, kita lanjut. Nah, di sini kalau identitas gagal itu murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahannya, berarti menuduh orang lain karena dia yang melakukan kesalahan, dia akan menjadi orang lain yang menjadi orang yang melakukannya padahal dia tidak melakukan. Iya, kambing hitam ya. Kemudian mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahannya. Terus dampak pada murid. Nah, muridnya pasti akan marah, merasa bersalah, rendah diri dan mengasingkan diri. Tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Kalau sudah mendapat hukuman ya Bu ya, biasanya anaknya tidak pernah mendapatkan hukuman, kemudian melakukan kesalahan dan mendapatkan hukuman yang tidak sesuai dengan kesalahannya, pasti dia akan menarik diri Bu. Ya enggak? Menarik diri karena merasa direndahkan. Wah, berarti tidak diharapkan gitu ya. Kemudian hukuman ini dibuat oleh siapa Bu? Oleh guru. Kemudian di sini hukuman itu menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir dan merendahkan, seperti itu. Ini tentang hukuman. Dilanjut dengan konsekuensi.
murid atau anak belajar taat peraturan, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif, kehilangan baik waktu jeda, seorang diri atau time out, dan penahanan atau detention. Nah, di sini misalnya kalau anak itu sedang rame ya, sedangkan teman-temannya itu mengejarkan dan teman-temannya selesai, maka anak itu akan bagaimana Bu? Sama gurunya diapakan Bu? Berarti dia itu menyadari, ya Bu Guru nanti tak selesaikan walaupun temanku sudah pulang. Itu seperti itu biasanya. Itu namanya konsekuensi. Ya, atau besok saya kerjakan lagi Bu Guru. Nah, dibuat oleh guru dan murid atau anak. Nah, di sini karena dibuat guru, murid atau anak berarti disebut apa Bu? Karena dibuat oleh guru, murid atau anak. Berarti kesepakatan. Berarti kesepakatan itu nanti caranya adalah dengan mengontrol. Oke. Berarti ini untuk kesepakatan. Nah, sekarang kalau restitusi, murid atau belajar memecahkan masalah, kemudian anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol, murid atau anak tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Kemudian berapa undangan untuk mengadakan restitusi, kemudian dibuat oleh murid atau anak itu sendiri, menguatkan guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing untuk berpikir restitusi pada murid atau anak. Di sini anak itu memecahkan masalahnya sendiri dengan berkolaborasi dengan gurunya. Seperti itu. Monggo dilanjut Bu. Nah, ini adalah tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Hampir sama, hampir mirip ya Bu ya, tapi ada perbedaannya Bu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ini contohnya untuk memahami mengapa keyakinan kelas, bukan peraturan saja. Nah, kemungkinan jawabannya panjenengan adalah untuk keselamatan. Ada lagi selain keselamatan? Nah, keamanan. Kemudian supaya tidak hilang, ya. Nah, berarti kenapa sih dibuat peraturan? Nah, seperti itu. Kemudian yang ini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ya, untuk kesehatan dan atau keselamatan. Lanjut Bu. Nah, ini perbedaannya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Oke, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini perbedaan antara kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Jadi, keyakinan kelas itu lebih terperinci. Kemudian keyakinan kelas, pernyataan-pernyataan universal atau secara umum. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalau peraturan itu misalnya apa Bu kalau peraturan? Misalnya dilarang dilarang, iya di kelas. Dilarang berlari di kelas.
kita rubah menjadi kalimat positif. Apa Bu? Kita rubah jadi kalimat positif. Kalau berlari berarti kita harus berjalan di dalam kelas, seperti itu. Jadi anak itu gitu Bu, jadi lebih berjalan. Kalau berlari tidak boleh, berarti harus berjalan. Langsung ke actionnya, seperti itu. Kemudian apalagi Bu? Dilarang buang sampah sembarangan. Kita jadikan kalimat positif. Apa Bu? Iya, buanglah sampah pada tempat sampah. Kalau tempatnya Bu, kalau duduk di sini ya tempat sampahnya di sini. Ya, jadi dilengkapi tempat sampah. Jadi lebih jelas Bu. Oke. Kemudian keyakinan kelas tidak terlalu banyak, tapi mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi kata-katanya itu sederhana tapi bisa dipahami. Apalagi yang kita anak-anak TK Bu, ya. Jadi kata-katanya harus lebih sederhana. Kemudian tidak sebanyak anak-anak di tingkatnya yang di atasnya. Kemudian tentu saja keyakinan kelas itu bisa diterapkan di lingkungan kelas kita, misalnya di kelas atau di sekolah kita. Kemudian semua warga harus ikut berkontribusi dalam pembuatan kelas. Jadi semua warga kelas yang ada di kelas itu membuat keyakinan bersama, diajak semuanya untuk curah pendapat. Kelasnya mau dibawa kemana? Kelasnya yang kamu inginkan itu yang bagaimana? Itu. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Misalnya ada keyakinan kelas yang sudah tidak sesuai, berarti bisa kita rubah. Oke, lanjut Bu. Nah, ini yang kita tunggu, restitusi. Tadi bertanya-tanya Bu ya tentang restitusi itu apa sih? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan tetapi belajar dari kesalahan. Kalau menebus kesalahan itu apa Bu tadi namanya? Konsekuensi. Nah, kalau restitusi bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Tawaran berupa tawaran bukan paksaan. Kemudian menuntun untuk melihat dalam diri. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter bukan tindakan. Menguatkan dan fokus pada solusi. Pasti agak sulit dipahami ya Bu ya, ini mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, kebutuhan dasar ini bentar lagi akan kita bahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Kita lanjut Bu. Oke. 5 dasar kebutuhan manusia. Mungkin belum ada di slide ya. Jadi 5 dasar kebutuhan manusia itu ada 5 Ibu. Yang pertama itu adalah pengakuan bahwa dia ingin disayangi atau diterima. Kemudian yang kedua adalah penguasaan. Yang ketiga adalah ingin dihargai. Kemudian ya nanti kita bahas lagi yang kelima ini. Kemudian kita lihat di sini 5 posisi kontrol pada guru. Yang satu penghukum. Nah, di sini ada nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk menghadik. Ini namanya penghukum. Kemudian yang kata-katanya adalah patuhi aturan saya atau awas, itu kata kuncinya. Kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu yang berakhir selesai. Kemudian kemungkinan hasilnya ini kemungkinan murid marah dan mendendam dan bersifat agresif. Bisa jadi
Sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Pernah Bu melihat seperti itu Bu? Pernah. Jika anak diberi hukuman, di mejanya pasti akan membuat sesuatu. Pernah Bu? Nah, itu ternyata efek dari menghukum Bu. Kemudian pembuat merasa bersalah, guru merasa ini guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat anak lain merasa tidak nyaman, berbuat salah atau rendah diri. Kemudian contohnya, ia sangat kecewa. Nah, ini kalimat yang digunakan pembuat merasa bersalah. Ini kuncinya Bu. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kemudian berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tuamu tahu kamu berbuat begini? Nah, ini kata kuncinya kalau kita berada di posisi pembuat merasa bersalah. Kemudian murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Kemudian murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nah, itu dampaknya Bu. Kemudian kita sebagai teman, nada suara ramah, akrab dan bercanda bersatu berangkat pada murid, mata dan senyum jinakah. Nah, ini contohnya ya Bu ya. Adi, ayolah bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan loh. Berarti dia, nah sebagai teman Bu, ya sudah tidak apa-apa, duduk dulu. Gitu. Nah di sini murid akan merasa senang dan akrab dengan guru itu, termasuk dampak yang positif. Hanya saja sisi negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengendalikan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Karena sudah nyaman Bu dengan guru tersebut, maka dia akan tergantung pada guru tersebut. Nah, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru yang lain. Nah, di sini Bu, ini kalau posisi kita sebagai teman, dampaknya akan seperti ini. Kemudian sebagai pemantau, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi. Konsekuensi kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, di sini kalimat yang digunakan adalah peraturannya apa? Apa yang kamu telah lakukan? Sanksi dan konsekuensinya apa? Di sini kata kuncinya kalau kita sebagai pemantau. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah-marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Berarti itu sebagai pemantau. Ini kata kuncinya di sini. Nah, yang terakhir adalah sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Apa yang kamu yakini? Nah, di sini Bu ada kata kuncinya. Apa yang kita yakini? Kembali keyakinan kelas. Jika anak itu melanggar dari keyakinan yang kita kembalikan lagi, apa yang kamu yakini dari keyakinan kelas yang kita buat bersama. Kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, kemudian yang terakhir, jika kamu memperbaiki, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Nah, di sini fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu yang perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawabnya pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Jadi kita harus siap membimbing anak sampai perilakunya sesuai dengan apa yang dia
ngobrol ini manakah yang menurut panjenengan yang terbaik? Ya Ibu, sebagai siapa? Monggo. Sebagai apa? Oke. Sebagai apa? Sebagai manajer. Jadi kita memecahkan masalahnya anak. Ini misalnya anak berbuat salah, berarti kita harus berkolaborasi dengan anak bagaimana cara memecahkannya tanpa memberikan hukuman, tapi dia bisa menjadi lebih baik. Oke, lanjut Bu ya. Nah, ini yang disebut dengan segitiga restitusi. Cara mencapai restitusi ini ada kuncinya Bu. Yang ini di sisi ini kita harus menstabilkan identitas. Jadi anaknya biasanya kita dekati Bu, kemudian kita ajak ngobrol santai gitu ya. Tapi jangan sampai ketahuan sama yang lainnya. Nah, terus kita dekati. Nah, setelah dia ngobrol, terus kita beri pertanyaan seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Iya nggak Bu? Ya, jadi kita tidak menjadi orang yang berkuasa, tapi kita menyamakan kondisi kita sama dengan anak tersebut yang melakukan masalah. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, kita menyamakan kondisinya kita. Nah, kemudian kalau sudah seperti itu, kita lanjut yang kedua, yaitu validasi tindakan salah. Nah, kamu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, di sini kenapa sih kok ada masalah? Karena kebutuhan 5 dasar manusia itu ada yang belum terpenuhi. Ada kesenangan juga di situ. Pokoknya 5 dasar kebutuhan manusia itu supaya tidak menjadi masalah harus terpenuhi, sama dengan anak-anak. Kalau 5 dasar manusia terpenuhi, kita senang nggak Bu? Senang nggak? Senang. Ya, ada tadi diterima, love and belonging, terus kemudian penguasaan, diakui, kemudian kesenangan, kebebasan. Nah, senang nggak Bu? Kalau kita semuanya dapat meraih, senang ya. Bila kita tidak mendapatkan 2 atau 3 poin itu, kita bagaimana? Pasti akan membuat masalah. Nah, makanya kita gunakan segitiga restitusi ini untuk memecahkan masalah. Nah, dilanjut dengan ini. Kalau sudah ini kita ke sini. Keyakinan kelas. Nah, kalau sudah tahu, kita tahu alasannya apa, berbuat apa, kita kembalikan keyakinan kelas yang kita sepakati. Kemudian kita lanjutkan, kamu ingin menjadi apa? Nah, ini menurut panjenengan, apakah ini bisa kita lakukan di lembaga kita, Bu? Bisa. Nah, lebih efektif mana? Lebih efektif restitusi atau memberi hukuman atau konsekuensi? Restitusi. Karena meyakini diri sendiri, meyakini keyakinan yang apa ada di dalam diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Silakan dilanjut Bu. Terima kasih sudah mendengarkan. Ada pertanyaan untuk saya, kami persilakan. Oke, silakan. Mungkin ada pertanyaan. Kita akan sharing. Nah, Bu, saya setelah sharing ini ya Bu ya, setelah saya melakukan ini Bu, restitusi ini, saya mulai untuk merubah diri saya. Oh, yang dulu katanya itu saya itu emosinya suka meledak-ledak dulu ya, kalau ada masalah seperti itu. Ya, saya akui itu, tapi setelah ini, saya ini, oh enaknya seperti ini ya, kalau kita memecahkan masalah, gitu. Jadi kita berdamai dengan orang yang membuat masalah, tapi mencari solusi bersama. Mungkin ada pertanyaan Bu, mungkin ada sharing.
Monggo Ibu. Bagaimana juga menyikapi apabila perilaku anak didik kita itu waktu kita kasih tahu itu dia itu menundukkan kepala tanpa melihat wajah kita, tapi melakukan lagi tindakannya yang tadi yang saya anggap salah gitu ya, seperti misalnya menggoda temannya sampai menangis, terus kita tanya kenapa, itu dia menundukkan kepala. Nah habis itu dia tidak mau menjawab apa pertanyaan kita. Itu solusinya bagaimana? Pertanyaannya bagaimana jika ada murid kita yang perilakunya misalnya berbuat salah pada teman, tapi ketika kita dekati dia menundukkan kepala, tidak mau berbicara. Bagaimana solusinya? Mungkin ada dari ibu-ibu yang mau berbagi atau sharing. Monggo silakan, karena kita di sini adalah sharing, belajar bersama. Monggo. Ada? Monggo, ada? Ada Ibu? Monggo silakan. Monggo Ibu, mungkin ada yang mau memberikan salah satu solusinya dari pertanyaan dari Bu Edik tadi. Ya, solusi ya Ibu, memang anak-anak itu kan ada yang seperti itu ya Bu ya. Kadang kita tidak hanya satu atau dua anak seperti itu. Sebenarnya dia itu menunduk, itu merasa bersalah atau bagaimana kita belum tahu, karena kita belum tahu kondisinya itu bagaimana. Tapi kok selalu jahil. Nah itu memang kita perlu pendekatan terus Bu. Perlu pendekatan terus tanpa memberi seperti hukuman, tidak, tapi kita mendekati dulu. Kalau menurut saya seperti itu, mendekati dulu, kemudian kan kita sudah buat, misalnya kita sudah buat keyakinan kelas, kita bisa gunakan itu. Jadi kita buat keyakinan kelas. Nah kapan-kapan kita bisa sharing lagi cara membuat keyakinan kelas. Bisa Bu. Mari kita belajar bersama untuk membuat keyakinan kelas, tapi nanti lain waktunya. Bagaimana Bu? Jadi cara pertama adalah kita harus mendekati murid kita. Sama Bu, di kelas saya juga seperti itu ada. Tapi memang kita harus selalu mendampinginya. Karena di sini tugas kita adalah sebagai penuntun. Gitu. Jadi harus sabar menuntunnya, dan sabar pula emosi kita supaya jangan sampai melunjak. Jadi kita harus ingat oh iya gitu ya. Nggih, seperti itu Ibu kalau dari saya. Mungkin ada yang mau menambahkan, kami persilakan. Saya persilakan. Ada Bu? Ada yang mau menambahkan Bu? Oh mantul. Oke, tepuk dua. Oke, coba. Tepuk dua. Tepuk tiga. Oke. Mungkin dari sini mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan lagi, kami persilakan. Oke, sudah? Ada lagi Bu, monggo. Mumpung kita di sini. Ya. Silakan. Kalau pemberian reward misalnya kita kasih bintang gitu, apakah itu juga bisa pada akhirnya bisa mempengaruhi anak didik kita itu merasa bahwa apa yang kita lakukan itu nantinya mendapatkan suatu hadiah gitu ya. Anak-anak akan melakukan itu berulang-ulang dan akhirnya tadi kan katanya nanti bisa bosan gitu ya. Nah terus kalau kita ini kasihnya ini bintang, kita bikin bintang-bintang gitu ya, nanti dikumpulin terus dikasih satu anak misalnya hari ini dia prestasinya apa, kasih bintang satu, terus dikasih sebuah kayak celengan gitu ya, nanti ditabung di situ bintangnya. Apakah seperti itu juga masih keliru apa bisa dibenarkan?
Kalau menurut saya, siapa sih yang nggak mau mendapatkan reward, gitu ya? Iya. Sebenarnya itu manusiawi. Kita mendapatkan sebuah penghargaan itu memang keinginan kita untuk dihargai, karena kita manusia yang ingin dihargai. Karena dihargai itu memberikan kita kesenangan. Itu sudah dua kebutuhan dasar manusia yang kita capai. Nah, kalau memberikan reward itu ada baiknya, Bu. Kemudian kalau terlalu sering, misalnya rewardnya nanti dikumpulkan, nanti dapat hadiah, pasti ada grade-nya kan, Bu. Misalnya bintangnya 10, dapat hadiah sepeda motor, mainan, Bu. Gitu ya. Kemudian rewardnya 7, dapat pensil, ya. Nah, lama kelamaan yang tidak dapat reward ini bagaimana? Dia akan merasa, aku lo gak bisa berburu gunting berburu wis gak results. Nah, akhirnya dia akan menyerah. Dia tidak akan mencapai seperti itu. Paling yang dapat hadiah juga anak-anak itu aja yang dapat hadiah besar. Nah, iya nggak, Bu? Nah, dari situ ya ada kalanya kita harus memberikan reward. Kadang kalanya kita harus memberi keyakinan pada anak bahwa itu merupakan kewajiban mereka. Seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu. Bagaimana dengan menurut jenengan? Mungkin ada yang mau berpendapat? Karena itu pengalaman saya, Bu. Dulu itu saya seperti itu. Senang, Bu. Ngasih bintang, ngasih hadiah itu senang saya. Terus lama-kelamaan saya pikir gini, kok ada gitu? Kalian nih, kok nggak keluar? Gitu. Kok nggak bisa mencapai seperti mereka? Padahal kita keinginannya memberikan reward kepada mereka agar mereka yang lain-lainnya ini mau seperti mereka yang kita inginkan, tapi tidak bisa karena kembali lagi bakat dan minat serta potensi anak itu berbeda-beda. Nah, bagaimana kita berikan reward aja sesuai bakat potensi mereka saja? Bagaimana? Agar mereka tidak ada rasa tidak bisa, tapi semuanya dihargai, gitu tuh. Bagaimana? Iya, tapi semuanya bisa dihargai. Jadi semuanya menang semuanya, nggak ada yang kalah, menang semua. Oke. Ada lagi, Bu, mungkin ada yang menambahkan, kami persilakan. Ada? Namun, terima kasih sudah mendengarkan kegiatan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Yang perlu kita garis bawahi bahwa kita dalam melaksanakan disiplin positif, kita bertindak sebagai manajer. Pergunakan untuk memecahkan masalah dengan cara restitusi. Mari kita belajar. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, banyak kekurangan, karena saya bukan manusia sempurna yang sempurna hanya milik Allah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.